Inilah asal-usul nenek moyang orang Timor menurut para antropolog Marcelino Cardoso yang diterbitkan Media Kupang pada halaman regional pada tanggal 14 Januari 2022. Jadi teman-teman, ini ulasan terbaru mengenai asal-usul nenek moyang suku Timor atau nenek moyang dari orang-orang Timor ya, menurut antropolog Marcelino Cardoso yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari tahun 2022. Dari mana saja asal nenek moyang suku-suku Timor atau orang-orang Timor ini, nenek moyangnya dari mana? Ayo teman-teman, simak video ini sampai selesai. Tapi saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe dan like video ini, tolong ya tekan tanda notifikasinya biar channel ini terus maju dan berkembang. Oke teman-teman, selamat menyimak, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Asal-usul nenek moyang orang Timor atau suku Timor, menurut pendapat para antropolog, kapan dan dari mana nenek moyang kita datang merupakan peristiwa penting dalam sejarah terbentuknya suatu daerah. Hal ini karena keberadaan kita di suatu wilayah saat ini perlu kita ketahui. Menurut para antropolog, nenek moyang orang Timor yang pertama tiba di sekitar 4.000 sampai 30.000 tahun sebelum Masehi. Jadi teman-teman, asal-usulnya suku Timor ini berasal dari Vedo Australoide, mirip dengan Weda dari Sri Lanka. Gelombang kedua yang tiba sekitar 3000 sebelum Masehi. Asal-usulnya berasal dari Melanesia, mirip dengan yang hidup saat ini di Papua Nugini dan beberapa kepulauan Pasifik. Sedangkan gelombang ketiga datang ke Timor sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Gelombang ketiga ini asal-usulnya berasal dari Port Melayu yang berasal dari Tiongkok Selatan dan Indochina Utara. Orang Tiongkok yang ada di Timor berasal dari suku Hakka, salah satu komunitas perdagangan yang amat penting di Tiongkok. Artinya, orang-orang Tiongkok yang berada di daratan Timor, termasuk Flores saat ini dari sejarahnya, berasal dari suku Hakka itu sendiri. Dan orang-orang Tiongkok dari suku Hakka ini di Indonesia tersebar di Surabaya, Bandung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jakarta, dan lain-lain. Atas keyakinan inilah pernah terjadi saling kunjung di masa lalu. Bahkan hingga kini masih terus terjadi saling kunjung antara raja-raja Timor dengan raja-raja dari daerah lain yang dalam sejarahnya masih memiliki darah keturunan Tiongkok dari suku Hakka ini, seperti raja-raja Timor dan raja di Bangka Belitung atau Pangkal Pinang yang terus saling berkunjung karena orang-orang atau para leluhur orang Timor itu datang bergelombang, maka para pendatang baru biasanya selalu membentuk kelompok-kelompok sendiri, terpisah dengan kelompok-kelompok lama. Mungkin karena sifat pegunungan itu, maka para pendatang baru umumnya mencari tempat pegunungan untuk meneruskan kehidupannya. Sehingga terjadi dan terciptalah komunitas-komunitas kecil di hampir seluruh daratan Timor. Ini pula yang menjadi alasan mengapa di Timor terdapat begitu banyak suku dengan raja-raja kecilnya, sekaligus memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Suku-suku kecil dengan raja-raja kecil
yang jumlahnya sangat banyak itulah yang kemudian menjadi latar belakang mengapa di Pulau Timor Timur, termasuk Flores, Sumba, Alor, dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki masyarakat dengan aneka macam bahasa yang beragam dan berbeda-beda. Satu nenek moyang terutama Flobamora secara garis besar, nenek moyang orang-orang Timor, Timor Barat dan Timor Timur, sama dengan nenek moyang orang-orang Flores, Sumba, Timor, dan Alor, yang biasa disingkat dengan sebutan Flobamora. Nusa Tenggara Timur atau NTT terdiri dari masyarakat yang tergabung dalam Flobamora ini. Itu terdapat atau dapat dilihat dari banyaknya suku dengan raja-raja kecil dan bahasa yang berbeda di daerah kepulauan itu, dengan sosok dan wajah yang sangat mirip. Dan jika ditelaah dan dirunut lebih seksama, kedatangan orang-orang Timor itu tidak jauh berbeda dengan nenek moyang Indonesia secara keseluruhan. Itu dapat dilihat dari hasil penelitian para antropolog tentang kedatangan bangsa Indonesia yang terjadi secara bergelombang. Bahwasanya kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 4000 atau 3000 tahun sebelum Masehi. Pada gelombang ini diperkirakan berasal dari Australoide yang juga mirip dengan Sri Lanka. Kemudian terjadi pada gelombang berikut sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kedatangan nenek moyang kita pada sekitar tahun itu diperkirakan berasal dari Tiongkok Selatan, seperti daerah Yunan. Juga diperkirakan nenek moyang kita itu berasal dari Vietnam. Nenek moyang kita yang juga datang pada gelombang ini langsung terpencar ke berbagai kepulauan di Nusantara. Kelompok pertama meneruskan perjalanan dan berlayar sampai Malaka, Pulau Jawa, Bali, dan tempat-tempat lain seperti di Kalimantan Barat. Dan kelompok lain yang datang pada gelombang ini berlayar ke arah perairan Laut Cina Selatan ke Filipina, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Nenek moyang kita yang berasal dari gelombang ini berlayar sampai ke Malaka, Sumatera, Jawa, dan Bali. Mereka diperkirakan termasuk ras Mongoloid. Mereka inilah yang membawa dan menyebarkan beliung atau kapak persegi ke berbagai daerah tersebut. Dan nenek moyang yang berasal dari ras Mongoloid ini umumnya hidup bercocok tanam atau bertani. Sedangkan kelompok kedua dari gelombang ini berlayar ke Sulawesi, Maluku, Irian, dan sekitarnya adalah orang-orang dari ras Austromelanesoid. Mereka inilah yang membawa dan menyebarkan kapak lonjong. Kapak lonjong ini umumnya menyebar di Indonesia bagian timur, seperti Timor, Flores, Sumba, Alor, hingga ke Pulau Ambon dan Maluku. Sedangkan kedatangan nenek moyang Indonesia terjadi pada sekitar tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Berdasarkan penelitian para antropolog, nenek moyang Indonesia yang berasal dari gelombang ketiga ini adalah orang-orang Austronesia. Mereka bergerak dari Tonkin, terus melewati Malaka yang saat ini disebut Malaysia Barat, Kalimantan Selatan, dan sekitarnya. Orang-orang Yunan atau Tonkin yang termasuk rumpun bangsa Austronesia, baik itu ras Mongoloid maupun Austromelanesoid, baik yang datang pada gelombang pertama maupun yang datang pada gelombang kedua dan ketiga, menetap di kepulauan-kepulauan Indonesia. Mereka bercampur baur
membentuk komunitas-komunitas di kepulauan-kepulauan Indonesia. Nenek moyang Indonesia dari Austronesia kerap disebut juga sebagai bangsa Magalayo Polinesia atau wilayah kepulauan yang terbentang luas mulai dari Madagaskar di sebelah barat sampai Pulau Hawaii dan Pulau Paskah di sebelah timur, dan dari Jepang di sebelah utara sampai dengan pulau-pulau Selandia Baru di sebelah selatan. Portugis sampai di Timor Timur atau Timor Leste atau Timor Lorosae yang kini telah menjadi negara sendiri, itu benar-benar bersaudara kandung dengan saudara-saudara di Timor Barat. Dan berdasarkan sejarah singkat yang dituturkan di atas, orang-orang Timor dan orang-orang di Indonesia seluruhnya, terutama di Floba Mora, itu bersaudara yang berasal dari leluhur yang sama yang ribuan tahun lalu datang mengembara di Indonesia. Dan seperti diketahui, Timor Timur dalam sejarahnya diduduki, dikuasai dan dijajah oleh bangsa Portugis hingga tahun 1975. Bangsa Portugis datang ke Timor Timur sekitar tahun 1515. Setelah itu berintegrasi dengan Indonesia, alias bersatu dan bersenasib dengan saudara sekandung di Timor Barat, Flores, Sumba, Alor, dan orang-orang Indonesia seluruhnya. Suatu bentuk reuni yang sangat indah sebenarnya, namun ceritanya berkata lain. Dalam hal ini sejarahnya berkata lain. Saat ini Timor Barat menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia, memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara yang dikenal dengan negara Republik Demokratik Timor Leste atau yang biasa disingkat RDTL, Republik Demokratik Timor Leste. Oke teman-teman, demikianlah sejarah asal-usul suku-suku Timor yang berada di Pulau Timor dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih bagi teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi yang sudah menonton sampai dengan saat ini, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe ataupun komentar bila terdapat kekeliruan di dalam ulasan sejarah atau asal-usul suku-suku di Timor Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada ulasan berikutnya.